Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berbahagia dan beruntung di dunia, berbahagia dan juga beruntung untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Dan itu yang lebih penting. Kita berbeda dalam masalah apapun, wabil khusus mungkin dalam masalah pilpres nanti, tetap kita saling mendoakan dengan doa yang sama. Amin, Allahumma amin. Kalau saya pribadi, misalnya ada pemilihan cepat, saya pilih Prabowo. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Prabowo ini adalah orang tertinggi di partai. Jadi ketika misalnya Prabowo menang, nanti tidak akan ada bahasa Prabowo ini boneka atau Prabowo ini dikendalikan oleh orang lain. Karena Prabowo bukan petugas partai, tetapi orang tertinggi di partainya. Nah, itu poin ya yang pertama. Ini sama dengan ketika SBY selama 10 tahun tidak pernah ada orang bilang SBY itu dikendalikan atau diatur oleh siapapun. Masih ikut siapapun tidak ada. Kenapa? Karena SBY sudah paling tinggi. Prabowo juga seperti itu, orang tertinggi. Karena misalnya ini partai, ini orang yang ditugaskan oleh partai, entah dia kadernya, entah dia orang lain, berarti kan ada pihak lain. Sementara Prabowo itu enggak, ya partainya, ya Prabowonya. Jadi lebih simpel lah bahasanya, ya. Tidak terlalu banyak pihak. Sementara kalau kita perhatikan kompetitornya, misalnya Pak Ganjar, ya bukan ketua partai. Ada yang juga bagus sebetulnya kalau masalah kaitannya dengan partai, misalnya Pak Anies, bukan petugas partai tetapi diangkat oleh partai. Caimin ketua partai tapi wapresnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini memang Prabowo ini yang menurut saya pribadi ya paling ideal posisinya. Ya. Karena misalnya ini partai, ini orang yang ditugaskan oleh partai, entah dia kadernya, entah dia orang lain, berarti kan ada pihak lain. Sementara Prabowo itu enggak, ya partainya, ya Prabowonya. Ya. Jadi lebih simpel lah bahasanya, ya. Tidak terlalu banyak pihak. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Karena diakui atau tidak, narasi-narasi boneka lah, narasi-narasi petugas lah, narasi-narasi masih ada yang diminta pertimbangannya, yaitu orang partainya. Itu adalah narasi-narasi yang kerap sekali kita dengar sepanjang sejarah politik kita itu ada. Yang pertama. Yang kedua, Prabowo ini basicnya adalah militer. Kita tahu militer itu kalau dalam masalah leadership tidak diragukan. Jadi ada kalanya orang itu memang punya kapasitas, punya kemampuan, tetapi leadershipnya lemah. Apa yang dimaksud dengan leadership lemah? Ya mungkin kalau memimpin masyarakat secara umum berwibawa, tapi memimpin bawahannya yang mungkin tidak terlalu jauh grade dengan dirinya, misalnya memimpin menterinya, memimpin para bupati dan sebagainya, mungkin tidak sehebat ketika dia memimpin masyarakat yang di bawah. Beda dengan seorang militer ya, karena militer itu sudah memang biasa memimpin orang-orang yang memang tidak terlalu jauh dengan dirinya. Jadi misalnya jenderal memimpin bawahannya itu sudah terbiasa disiplin. Jadi kalau bicara masalah kewibawaan seorang presiden kalau dia dari militer, saya yakin sekali itu sangat wibawa. Ya. Kenapa? Karena dia akan menerapkan atasan itu atasan, bawahan itu bawahan. Dengan begitu ketat ya. Sehingga mungkin nggak ada bahasa nggak enak lah kepada ini, nggak enak kepada itu ya. Beda kalau rakyat sipil ya, dimana ini analisa saya saja. Tidak semua orang seperti itu ya, ini kebiasaannya saja. Jadi kalau orang sudah biasa memimpin orang-orang yang tegas ya, pemimpinnya kan mesti lebih tegas. Maka bawahannya itu akan cenderung lebih ikut ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga masalah keteguhan Pak Prabowo ya. Di usia yang sudah seperti itu ya, dan sudah 2 kali kalah, artinya sudah 10 tahun ya dikalahkan. Tetapi Prabowo masih punya semangat, sehingga sangat wajar kalau saya berpikir mungkin orang ini memang benar-benar ingin berhikmah, benar-benar ingin menyampaikan kemampuannya untuk memimpin, bukan hanya sebatas ingin berkuasa. Kenapa? Karena kalau tidak benar-benar ingin ya, biasanya tidak ada kesabaran dan ketekunan bertahun-tahun. Saya jadi ingat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ya. Itu namanya mungkin ya, dimana 2 kali kalah masih bertarung untuk yang ketiga kalinya menjadi menang ya. Ini pertimbangan-pertimbangan logis ya. Jadi bagaimana seseorang itu sangat konsisten, insya Allah berbuah ya. Istiqomah itu nanti ada berkahnya. Kemudian ada yang agak-agak mungkin alasan selanjutnya yang mungkin tidak diterima semua orang. Saya pernah mendengar narasinya Gus Dur itu kalau Prabowo ini adalah orang yang ikhlas.
Saya percaya dengan ucapan Gus Dur ya, walaupun tidak perlu ada dalilnya ya. Kenapa? Karena itu bukan Al-Quran, bukan hadis ya. Itu hanya kita percaya ucapan orang ya sudah. Toh kita percaya ucapan Gus Dur berarti kita yakin Prabowo itu ikhlas. Apa ruginya kita meyakini orang dengan keyakinan yang baik? Kita butuh pembuktian itu kalau kita menuduh ya. Kalau kita meyakini hal yang baik ya silahkan ya. Itu hal yang mudah saja. Asas husnudzon lah setidaknya. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi bagian yang mungkin ini terlalu subjektif ya. Terlalu yang saya kedepankan gitu. Saya melihat ketika Prabowo itu sudah kalah gitu ya. Sudah diposisikan oleh basisnya lawannya Jokowi ya. Basis yang paling terdepan di kubu kontra dengan Jokowi. Tapi Prabowo masih mau menjadi menterinya Jokowi. Ini ya kalau saya menerjemahkan ya, mungkin orang lain menerjemahkan oh itu caranya dia saja untuk tidak jatuh namanya, untuk tetap eksis di panggung. Ya silakan orang interpretasi. Tapi kalau bagi saya Prabowo ini adalah orang yang tahu keadaan. Saya ingin mengabdi, saya tidak jadi presiden, tapi tidak mesti saya tidak boleh mengabdi. Kebetulan ada kesempatan mengabdi, ya mengabdi. Artinya orientasinya itu adalah pengabdiannya. Walaupun harus turun gengsi dong. Sepertinya belum pernah ada capres kalah lalu jadi menteri. Mungkin baru Prabowo. Tetapi kalau kita melihat dari sisi, ya karena ingin mengabdi saja. Tidak mesti harus jadi presiden. Artinya jadi apapun selama bisa mengabdi, ya mengabdi. Ya itu mungkin pandangan subjektif saya begitu. Mungkin kalian pandangannya berbeda ya. Ada lagi kalau masalah basis kekuatannya. Jadi saya selain memilih Prabowo juga saya yakin Prabowo menang. Karena saya melihat nanti wapresnya Prabowo ini mesti tokoh NU. Mesti tokoh NU. Dan mesti insya Allah mungkin lebih tinggi powernya daripada Caimin ya. Ya kita lihat saja ya. Kalau benar wakilnya adalah tokoh NU. Oh berarti ya kalau kita bicara basis politik NU di Indonesia ya. Apalagi ini misalnya tokoh NU-nya itu yang dalam tanda kutip setengah bisa dianggap sebagai representasi PBNU misalnya. Atau representasi dari NU misalnya. Setidaknya tidak ada penolakan. Oh itu bukan kader NU. Oh itu bukan orang NU atau dan sebagainya. Itu akan juga sangat efektif ya. Sangat efektif. Bagaimana Prabowo ini akan naik sekali powernya ya. Akan naik sekali elektabilitasnya. Kemudian saya juga pernah dulu itu mengikuti perkembangan tentang pencalonan Prabowo itu adalah kiai-kiai yang saya yakini ya mereka secara tegas menyatakan mendukung ke Prabowo ya. Mendukung Prabowo mungkin punya kepercayaan atau punya keyakinan kalau Prabowo ini adalah wasilah untuk bangsa ini akan semakin maju ya. Nah, ini semuanya analisa. Ya. Kita boleh menganalisa, kita boleh berpendapat, kita boleh menarasikan apapun ya. Selama narasi kita itu ada batasnya. Yang pertama batasannya tidak boleh menyebarkan kebohongan. Misalnya saya bilang Prabowo itu orang kafir ya. Prabowo itu Islamnya palsu. Itu narasi bohong berarti ya. Atau misalnya oh Prabowo itu ternyata anak haram atau apa. Itu narasi bohong ya. Memang kelasnya seperti opini. Tapi ini narasi tuduhan. Allahumma dina ada sabil. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.